Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Cynthia Yunika BP 1811049 dan Feby Ramadhani BP 1511097 akan presentasikan materi kami, yaitu penyelesaian pengujian dalam siklus penjualan dan penerimaan piutang dagang. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo piutang berhubungan dengan kertas kerja perencanaan bukti untuk tujuan materialitas dan risiko, pengujian pengendalian substantif, dan transaksi serta pengujian atas rincian saldo. Dalam merancang pengujian atas rincian saldo untuk piutang, harus memenuhi 8 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang secara khusus untuk piutang disebut sebagai tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha, disebut sebagai tujuan audit berkaitan saldo piutang usaha. 8 tujuan audit tersebut antara lain: yang pertama, hubungan. Piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum. Yang kedua, keberadaan. Piutang usaha yang dicatat ada. Yang ketiga, kelengkapan. Piutang usaha yang telah dicantumkan. Yang keempat, keakuratan. Piutang usaha yang sudah akurat. Yang kelima, klasifikasi, yaitu piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas, yaitu pisah batas piutang usaha sudah benar. Yang ketujuh, nilai realisasi. Piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Dan yang terakhir, hak. Klien memiliki hak atas piutang usaha. Metodologi penting karena secara keseluruhan untuk merancang pengujian atas rincian saldo akun terkait dalam hal ini adalah piutang usaha. Berikut adalah metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha pada tahap 1, itu dilakukan dengan mempelajari industri bisnis klien dan lingkungan eksternal karena dapat berdampak pada risiko bisnis klien. Yang kedua, menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi pada tahap 1, yaitu auditor memutuskan tingkat materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan atau akun piutang usaha atau penetapan salah saji yang dapat ditoleransi. Ketika menilai risiko inherent, auditor mengidentifikasi secara formal risiko kecurangan tertentu menyangkut pengakuan pendapatan. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan pada tahap 1, yaitu pengendalian internal sangat penting dalam menentukan risiko audit. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh auditor terkait aspek pengendalian internal, yaitu yang pertama, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Selanjutnya, pengendalian terhadap pisah batas. Selanjutnya, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Yang keempat, yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pada tahap 2, yaitu hasil pengujian substantif atas transaksi digunakan untuk menentukan tingkat risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit berkait saldo piutang. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis pada tahap 3, yaitu prosedur analitis seringkali dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu yang pertama, perencanaan mengenai perencanaan prosedur analitis dan prosedur substantif ketika melakukan pengajuan. Yang kedua, pengujian terinci untuk tahap pengujian dilakukan secara rinci dan tepat, mengidentifikasi jumlah piutang yang tidak biasa dan kemungkinan salah saji termasuk dampak yang tersaji dalam laporan keuangan. Yang terakhir, penyelesaian audit jika
telah selesai dilaksanakan, kesimpulan auditor mengenai prosedur analitis substantif untuk penjualan dan penagihan dicantumkan dalam kertas kerja perencanaan bukti. Dan yang terakhir, yang keenam, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Materi selanjutnya yaitu merancang pengujian atas rincian saldo. Ketika membahas pengujian atas rincian saldo piutang usaha, kita akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Kita juga akan mengasumsikan dua hal, yaitu yang pertama, audit telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti. Yang kedua, auditor telah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat tergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Sebagian besar pengujian piutang usaha dan penyisian piutang tak tertagih didasarkan pada Aged Trial Balance. Aged Trial Balance menyajikan daftar saldo-saldo dalam file nama induk piutang usaha pada file neraca. Konfirmasi saldo pelanggan merupakan pengujian atas rincian saldo yang paling penting untuk menentukan keberadaan atau eksistensi piutang usaha dicatat. Sulit bagi auditor untuk menguji saldo akun yang dihilangkan pada Aged Trial Balance kecuali mengandalkan pada sifat menyeimbangkan sendiri file induk piutang usaha. Salah satu pisah batas terjadi apabila transaksi periode berjalan dicatat dalam periode selanjutnya atau sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir periode telah dicatat pada periode yang tepat. Salah saji pisah batas dapat terjadi untuk penjualan, retur dan pengurangan penjualan dan penerimaan kas bagi masing-masing pos tersebut. Auditor memerlukan pendekatan rangkap 3 untuk menentukan kotakan pisah batas, yaitu yang pertama, memutuskan kriteria pisah batas yang tepat. Yang kedua, mengevaluasi apakah klien memiliki prosedur yang memadai yang ditetapkan untuk memastikan kelayakan pisah batas. Dan yang terakhir, menguji apakah pisah batas sudah benar. Selanjutnya, konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit dengan menggunakan konfirmasi memiliki tingkat independen yang baik. Hal ini dikarenakan konfirmasi akan meminta keterangan dari pihak ketiga berkaitan dengan transaksi dengan klien. Semakin tinggi risiko pengendalian dan risiko bawaan dari entitas klien, membuat auditor harus memiliki bukti audit yang cukup untuk meyakinkan asersi pada laporan keuangan. Konfirmasi piutang usaha. Tujuan konfirmasi piutang usaha. Tujuan dari konfirmasi adalah untuk mengumpulkan bukti audit sebagai dasar menyatakan pendapat jika pada proses konfirmasi ternyata tidak cukup untuk menekan risiko audit, maka auditor wajib melakukan prosedur tambahan. Sebagai contoh, jika pada proses konfirmasi akun piutang, auditor merasa belum cukup memiliki bukti untuk meyakinkan asersi suatu laporan keuangan. 2. Jenis konfirmasi. Dalam melakukan prosedur konfirmasi, auditor harus menentukan jenis konfirmasi yang akan digunakan. Antara lain, konfirmasi positif adalah komunikasi dengan debitor yang meminta pihak menerima untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan pada permintaan konfirmasi itu benar atau salah. Yang kedua, konfirmasi negatif. Debitor tetap hanya akan meminta respon jika debitor tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Konfirmasi negatif biasa dilakukan untuk sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil. Yang ketiga, proses konfirmasi.
Pada proses konfirmasi, auditor sebaiknya melihat pengalaman tahun lalu, hal ini untuk manajemen waktu yang digunakan dalam proses audit. Jika berdasarkan pengalaman tahun lalu, respon yang diterima dari proses konfirmasi tidak cukup untuk menjadi bukti audit. Auditor dapat memilih untuk tidak melakukan proses konfirmasi dan langsung menggunakan prosedur lainnya. Proses konfirmasi piutang usaha yang dikenalkan tidak dilakukan jika terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha merupakan jumlah yang tidak material dalam laporan keuangan. B. Penggunaan konfirmasi tidak efektif. C. Gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian taksiran semedemikian rendah, dan tingkat risiko taksiran tersebut bersamaan dengan bukti yang diharapkan untuk diperoleh dari prosedur analitik atau pengujian substansi rinci adalah cukup untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah asersi laporan keuangan yang bersangkutan. Penempatan waktu. Bukti yang paling dapat diandalkan dari konfirmasi diperoleh saat konfirmasi tersebut dikirimkan sesegera mungkin setelah penutupan tanggal neraca. Dengan ini, auditor dapat langsung menguji saldo piutang dari laporan keuangan tanpa perlu memperhatikan transaksi yang terjadi antara tanggal konfirmasi dan tanggal neraca. 5. Keputusan pengambilan. Keputusan pengambilan terdiri dari 4. Yang pertama, jumlah sampel. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah sampel dalam melakukan konfirmasi piutang dagang terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, salah saji yang dapat diterima. Yang kedua, risiko yang tak terhindarkan. Yang ketiga, risiko pengendalian. Yang keempat, risiko deteksi yang diperoleh dari pengujian substantif lainnya. Yang kelima, tipe konfirmasi. 2. Pemilihan sampel pengujian. Beberapa tingkat sampel diperlukan bagi hampir seluruh jenis konfirmasi. 3. Menjalankan pengendalian. Setelah sampel konfirmasi ditentukan, auditor perlu melakukan pengendalian konfirmasi hingga dikembalikannya dari pelanggan. Yang keempat, tindak lanjut bila tidak ada tanggapan. Yang keenam, analisis perbedaan. Ketika permintaan konfirmasi dikembalikan oleh pelanggan, auditor harus menentukan alasan jika ditentukan perbedaan. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut disebabkan oleh beda waktu antara pencatatan klien dan pelanggan. Beda waktu dipisahkan dari pengecualian, yang merupakan salah saji atas laporan piutang dagang. Jenis perbedaan yang biasa terjadi pada hasil konfirmasi antara lain. Yang pertama, pembayaran yang dilakukan. Yang kedua, barang belum diterima. Yang ketiga, pengembalian barang. Yang keempat, kesalahan clerical dan jumlah yang dipertentangkan. Mengembangkan program rinci audit yang terinci. Program audit pengujian atas rincian saldo atau siklus penjualan dan penagihan. Yang pertama, mereview neraca saldo piutang usaha untuk piutang yang berjumlah besar dan tidak biasa. 2. Menghitung prosedur analitis yang ditunjukkan dalam skedul audit yang dikompensasi ke depan. Yang ketiga, mereview piutang yang tercantum pada agen trial balance yang menyangkut wewel dan piutang dengan pihak terkait. Yang keempat, menanyai manajemen apakah ada pihak terkait. Yang kelima, mereview notulen rapat dewan direksi dan menanyai manajemen untuk menentukan apakah ada piutang yang digadaikan. Yang keenam, menelusuri 10 akun dari neraca saldo ke file induk piutang usaha yang melihat umur piutang dan saldonya. Yang ketujuh, memfoto 2 halaman neraca saldo untuk melihat umur kolom piutang. Yang kedelapan, menelusuri saldo ke buku besar umum. Yang kesembilan, menelusuri 5 piutang dari file induk piutang usaha ke agen trial balance. Yang ke-10, mengkonfirmasi piutang usaha. 11. Melakukan prosedur alternatif untuk semua konfirmasi yang dikembalikan. Yang ke-12, membahas dengan manajer kredit tentang kemungkinan penagihan piutang yang sudah lama. 13. Mengevaluasi apakah penyisihan sudah memadai setelah melakukan prosedur audit. 14.
memilih 20 transaksi penjualan dari jumlah penjualan tahun berjalan. Dan yang terakhir, mereview retur dan pengurangan jumlah yang besar sebelum dan setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah telah dicatat dalam periode yang benar. Terima kasih.